Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, di hari Selasa ini kita dapat bertemu kembali dengan pelajaran prakarya. KD yang akan kita pelajari hari ini melanjutkan KD sebelumnya, yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakteristik, dan teknik pengolahan bahan logam, batu, dan plastik. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat menganalisis produk kerajinan berbasis media campuran seperti logam, batu, dan plastik. Dan yang kedua, mendeskripsikan teknik pengolahan kerajinan berbasis media campuran. Sebelum Ibu melanjutkan materi, mari kita ingat kembali materi kita sebelumnya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Nah, apa saja sih prinsip kerajinan berbasis media campuran? Nah, yaitu merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Yang ketiga, bahan yang terdiri dari bahan heterogen, masing-masing memiliki bahan karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Jenis bahan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah batu. Jenis-jenis batu yang akan Ibu sebutkan di sini ada dua, yaitu batu permata, contohnya intan, berlian, rabi, safir, dan jamrud. Yang kedua, batu akik, kecubung, kalimaya, dan biru langit. Nah, masih banyak juga jenis batu-batu yang lain yang dapat kalian gunakan untuk produk kerajinan yang ada di wilayah kita, seperti batu kali atau batu yang digunakan untuk hiasan akuarium, dan lain-lain. Yang kedua adalah logam. Jenis-jenis logam. Yang pertama adalah logam mulia. Nah, yang termasuk logam mulia adalah emas. Yang kedua perak, perunggu, timah, aluminium, seng, dan besi. Yang ketiga adalah plastik. Nah, jenis-jenis plastik ada PP, PET, PS, PVC, dan HDPE. Nah, tolong ya diingat-ingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yaitu produk kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah batu. Nah, kalian harus bisa menganalisis dari gambar ini. Gambar apakah ini? Produk apa ini? Yaitu vas bunga. Bahan campuran yang digunakan adalah plastik. Yang kedua, ini adalah gambar produk kerajinan hiasan dinding. Bahan campurannya ranting, kayu, atau kawat. Yang ketiga adalah bingkai. Bahan campurannya bisa berupa kayu atau papan. Plastik. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan, siapa yang bisa menebak kira-kira gambar apa ini? Ini adalah wadah serbaguna. Nah, bahan campurannya adalah kain dan pita. Yang kedua adalah kalung. Bahan campurannya adalah logam. Masih ingat ya? Nah, gambar yang pertama ini memiliki fungsi sebagai fungsi pakai. Dan gambar yang kedua, kalung, ini merupakan
kerajinan yang memiliki fungsi pakai atau fungsi hias. Yang ketiga, gambar apa ini? Ya, ini adalah pajangan yang terbuat dari bahan plastik yang berupa botol plastik atau botol bekas minyak wangi atau pewangi pakaian. Nah, bahan campurannya adalah logam. Yang ketiga adalah produk kerajinan logam. Nah, yang pertama adalah gambar wadah serbaguna. Nah, bahan-bahan yang digunakan di sini adalah limbah yang ada di sekitar kalian. Jadi, jika kalian ingin membuat produk seperti ini, kalian bisa menggunakan bahan-bahan atau kaleng-kaleng biskuit yang sudah tidak terpakai, yang digunakan untuk membuat produk kerajinan yang lebih indah. Bahan campurannya berupa besi atau kayu. Gambar yang kedua adalah tempat sendok. Nah, kira-kira ini terbuat dari jenis logam apa? Ya, ini adalah berasal dari CD bekas, ya, atau CD yang sudah tidak terpakai, yang dibungkus menggunakan kain. Nah, gambar yang ketiga adalah kap lampu. Nah, bahan utama di sini adalah logam sebagai penyangganya, dan untuk kapnya ini adalah menggunakan plastik. Proses pembuatan produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, yang pertama, membuat bingkai dari batu. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, batu sebagai bahan utamanya. Nah, berarti batu ini harus lebih mendominasi atau lebih menonjol pada produk tersebut. Yang kedua adalah kardus atau triplek. Nah, sebagai triplek digunakan sebagai penyangga batu. Yang ketiga adalah lem batu untuk merangkapkan batu ke di atas permukaan kardus atau triplek. Nah, untuk proses pembuatannya, si batu-batu ini ditempel di seluruh bagian triplek sesuai dengan kreativitas kalian. Yang kedua, proses pembuatan produk kerajinan berbasis media campuran. Kira-kira ini bahan apa? Ya, ini adalah bahan kaleng. Nah, tempat serbaguna dari kaleng bekas atau kaleng susu. Nah, bahan yang digunakan yang pertama adalah kaleng, yang kedua kardus atau triplek, dan yang ketiga kain flanel. Ya, jadi bahan-bahan ini kalian cukup menggunakan 4 buah kaleng bekas, kemudian dibuka tutupnya, ya, dan diratakan agar tidak tajam. Nah, kemudian ditempel atau menggunakan paku ditempel pada papan tersebut. Nah, kemudian si kain flanelnya digunakan untuk menutupi seluruh kain agar tampilannya terlihat cantik. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Ya, jadi kalian harus bisa menganalisis produk kerajinan yang berasal dari kayu, batu, dan plastik, ya. Oke, tugas minggu depan kalian harus dapat memilih bahan dan teknik pengolahan bahan kerajinan berbasis media campuran.
Gunakanlah bahan yang ada di sekitar kalian. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi, untuk pelajaran prakarya kita harus menggunakan bahan limbah. Bahan limbah yang sudah tidak terpakai yang ada di daerah kalian. Nah, yang harus kalian catat di sini yaitu jenis bahan. Jenis bahan apa yang akan kalian gunakan? Kemudian yang kedua, alasannya. Mengapa kalian menggunakan bahan tersebut? Misalkan jenis bahannya kalian memilih kaleng susu. Alasannya, karena di rumah banyak sekali kaleng susu yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian tekniknya. Kalian jelaskan tekniknya, menggunakan teknik apa? Jika kalian membuat tempat wadah serbaguna, misalkan menggunakan teknik menempel. Kemudian produk yang akan dibuatnya apa? Misalkan wadah serbaguna, dan buatlah sketsa produk yang akan kalian buat. Ya, sketsa produk di sini kalian buatlah gambarnya sesuai dengan produk nanti yang akan kalian buat. Dari warna, kemudian dari bentuk, dan sebagainya. Nah, semoga pelajaran kita kali ini bisa bermanfaat, kalian bisa paham, dan jika ada materi yang tidak paham dan ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui grup atau komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.